Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas bab yang pertama, yaitu bab gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalian mungkin kalau dulu sudah pernah mempelajari paling tidak tentang sistem gerak manusia, ya kan? Nah, kalau untuk kelas 8 sekarang, itu untuk bab yang pertama itu lebih kompleks, di mana gerak yang dibahas yaitu ada dua, yakni gerak benda dan juga gerak pada makhluk hidup. Jadi semua komponen dibahas ya. Yang sebelumnya Ibu akan jelaskan yang akan kita bahas pada bab pertama kali ini, yaitu gerak benda dan juga gerak pada makhluk hidup. Di mana gerak pada makhluk hidup ini terbagi menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita yang pertama ini fokus pada pembelajaran yaitu gerak benda. Jadi untuk gerak pada makhluk hidup kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk gerak benda di sini karena sistemnya itu masih menyangkut dengan pembelajaran fisika, yakni ada beberapa rumus ataupun ada beberapa komponen hitung-hitungan yang akan kita pelajari. Nah, jadi nanti untuk kedepannya tolong sediakan tetap buku tulis ya, buku tulis untuk mencatat materi dan juga tugas-tugas yang disediakan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran mengenai gerak benda. Nah, di sini gerak benda itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gerak dan juga ada gaya yang akan kita pelajari pada pembahasan gerak benda. Kenapa benda juga dibahas? Padahal benda kan bukan makhluk hidup, ya. Jadi walaupun memang benda bukan makhluk hidup, tapi dia tetap bisa bergerak karena digerakkan oleh manusia ataupun oleh makhluk hidup. Seperti itu. Komponen yang dipelajari yaitu ada gerak dan juga ada gaya. Gaya itu adalah yang mempengaruhi gerak. Jadi kenapa benda bisa bergerak? Karena adanya gaya. Ya, gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu tentang gerak terlebih dahulu. Untuk gaya nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk gerak ini adalah perubahan posisi yang disebabkan adanya perpindahan kecepatan dan juga waktu. Dimana ketika benda bergerak itu berarti benda akan berubah posisi atau akan berpindah posisi dari titik A ke titik B. Misalnya contohnya kita mendorong meja dari titik A kemudian pindah mejanya ke titik B. Itulah yang dinamakan benda bergerak. Kemudian gerak di sini berdasarkan lintasannya itu ada 3 macam, di mana ada gerak lurus, ada gerak melingkar, dan juga ada gerak tidak beraturan. Nah, yang akan kita pelajari, yang akan kita fokus pelajari yaitu gerak lurus saja. Kenapa hanya gerak lurus? Kenapa tidak gerak melingkar dan tidak gerak tidak beraturan? Karena gerak lurus ini yang sering kita lakukan, lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi contohnya misalnya ketika kita mendorong meja atau menarik meja, walaupun kita mendorongnya ke samping ataupun ke belakang, itu tetap lintasannya lurus. Jadi lurus itu bukan hanya ke depan tapi juga ke samping, ke belakang, nyerong misalnya, lintasannya tetap lurus. Jadi yang akan kita bahas yaitu gerak lurus. Nah, gerak lurus ini karena disebabkan oleh adanya perpindahan kecepatan dan juga waktu, maka ada rumus. Ya, maka ada rumus yang mempengaruhinya, di mana gerak lurus ini rumusnya adalah Pi sama dengan S per T atau S dibagi T. Di mana keterangannya Pi
adalah kecepatan dengan satuannya meter per sekon atau M per S. Kemudian S sama dengan perpindahan atau jarak, ya, satuannya adalah M. Kemudian T adalah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal berdasarkan rumus yang sudah Ibu berikan. Jadi ini rumusnya ya, yang sudah Ibu berikan dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, untuk contoh soalnya biasanya untuk rumus-rumus yang seperti ini, contoh soalnya dalam bentuk cerita, ya, dimana contoh soalnya adalah sebuah gerobak buah menempuh perjalanan sejauh 20 meter dalam waktu 10 detik. Nah, yang ditanyakan berapakah kecepatannya? Nah, di sini untuk menjawab soal cerita itu kita harus perlu prosesnya terlebih dahulu. Tidak boleh yang langsung jawabannya saja, misalnya langsung hasilnya 2, ya, tidak bisa. Tapi harus ada yang namanya proses, dimana yang pertama, langkah pertama harus diketahui dulu soalnya, ya, jenis-jenis soalnya gitu. Dalam hal ini yang diketahui di sini adalah 20 meter. Nah, 20 meter ini termasuk apa? Termasuk jarak atau perpindahan, berarti S. S sama dengan 20 meter. Kemudian ada apa lagi? Di sini ada 10 detik. Nah, 10 detik itu termasuk ke dalam waktu. Waktu berarti T. T sama dengan 10 sekon atau 10 detik. Nah, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah kecepatannya. Berarti kecepatan adalah V. Ya, yang ditanyakan V. Kemudian baru masuk ke jawaban. Nah, kita di sini masukkan lagi rumusnya. Rumusnya apa untuk mencari kecepatan? Yaitu V sama dengan S per T. Dimana S adalah 20, kemudian T-nya 10. Jadi 20 dibagi 10. Kalau misalnya sudah menemukan soal yang seperti ini, ada 0 di atas, ada 0 di bawah sama, kita coret saja ya nolnya. Kemudian di sini 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, jangan lupa dikasih di belakangnya satuan yang ditanyakan. Dalam hal ini V. V itu satuannya adalah meter per sekon. Jadi hasilnya 2 meter per sekon. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada macam-macam untuk gerak lurus. Nah, di sini gerak lurus itu terbagi menjadi 2. Ada GLB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi GLB gerak lurus beraturan. Nah, jadi gerak lurusnya itu konstan. Jadi dia bergerak lurus konstan dengan kecepatan yang tetap dari mulai awal sampai akhir. Kemudian ada juga GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, jadi dia awalnya tetap kecepatannya, kemudian nanti di tengah-tengah akan ada perubahan, berubah gitu. Bisa diperlambat, bisa juga dipercepat, ya. Makanya di sini untuk GLBB itu terbagi menjadi 2. Ada GLBB dipercepat, ada juga GLBB diperlambat. Seperti itu. Oke, nah yang terakhir dalam pembelajaran kita kali ini yaitu ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku catatannya, di buku tulisnya masing-masing. Tolong kerjakan satu soal saja ya mengenai gerak yang tadi ya, berdasarkan rumus yang sudah Ibu berikan, di mana soalnya adalah sebuah pesawat dari Jakarta ke Surabaya menempuh perjalanan sejauh 50.000 meter dalam waktu 250 detik. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan dari pesawat tersebut? Nah, tolong kalian jawab seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Jadi mulai dari diketahuinya dulu, kemudian ditanyakannya apa, kemudian baru dijawab, ada rumusnya, baru proses jawabannya gitu. Jangan lupa disertakan satuannya juga. Tulis di buku catatannya dan dijawab. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.